mari senior, kula namung pengen diberi keterangan falsafah dalam bulu tangkis niku jane napa to Pak? Kula kan pun asisten pendidikan senior kan. Kalau tenis itu pantang surut. Kan kula sudah petenis. Tapi kula juga kurus renang. Apa renang itu? Kita jaya di air. Nah kalau bulu tangkis itu apa relasinya dengan kepemimpinan baik untuk subjek maupun objeknya di pendidikan, kira-kira perlu dibantu supaya perlu ikut memasarkan produk yang luar biasa ini. Monggo silakan. Ya. Terima kasih Pak Rektor. Perlu Bapak ketahui bahwa bulu tangkis ini memang beda dari cabang olahraga yang lainnya. Cabang olahraga yang lainnya itu sama, ketika mencari angka dengan tenaga yang besar. Kalau proses mau nendang lawan biar KO ya dipolke tenaganya. Kalau Prof Marianto mau smash tenis lapangan dikeraskan, lawannya mati. Tapi kalau di bulu tangkis dengan tenaga yang besar itu tidak mati-mati. Justru dengan tenaga yang kecil mendekati 0, hanya 5 gram seberat shuttlecock, rally bisa dihentikan karena shuttlecock berguling di bibir net. Nah, ini tidak ada di cabang olahraga yang lain, dengan 5 gram bisa mematikan lawan. Nah, inilah bedanya bulu tangkis dengan yang lain. Oleh karena itu, Prof Sumaryanto, Pak Rektor mengendaki apa ciri khas dari bulu tangkis. Bulu tangkis itu yang pertama itu menghargai lawan. Ini pernah saya demonstrasikan pada seniornya Prof Subarja. Ketika bertanding, lawan saya di semifinal. Itu beliaunya terjatuh, saya berobos net, saya tolong, saya bangunkan, saya gendong. Saya bandong. Mungkin satu-satunya pemain yang tahu lawannya terjatuh segera menolong membangkitkan. Nah, itu menghargai lawan. Nah, kalau terhadap lawan saja menghargai, apalagi terhadap temannya, apalagi terhadap para ulama yang di hadapan saya ini. Pasti saya nanti akan cium tangan ketika bertemu, jangan ditarik ya Bapak. Ketika nanti saya bertemu, saya akan cium tangan Bapak, tolong jangan ditarik. Karena itu bentuk satu cantrik menghormati pada ulama di hadapan saya. Dari bulu tangkis ini bisa dikembangkan menjadi juara. Nah, pemain yang menjadi juara itu tidak ubahnya seperti seorang pemimpin. Di mana-mana akan diikuti. Pemain juara nggak boleh tampil jelek. Dimanapun harus sopan karena diawasi. Ya, di lampu merah harus berhenti. Mau mangkat juara menjadi panutan kok berobos lampu merah. Nah, tapi kalau mobilnya jelek jangan diikuti. Kalau mobilnya jelek itu mobil kepresidenan memang. Nah, lalu ada lagi Prof, ini kejujuran di bulu tangkis itu. Ini mungkin tidak pernah dijumpai di tempat lain. Kalau di tempat lain itu jujurnya begini. Kalau saya misalnya melakukan kesalahan, orang lain tahu, lalu saya mengaku salah. Oh, itu jujur. Itu hal yang mudah karena orang lain tahu saya salah, harus jujur. Tapi kalau di bulu tangkis ini, orang lain, penonton, lawan sendiri tidak tahu, tapi saya harus jujur. Ini saya demonstrasikan di Klaten. Ketika saya bermain bulu tangkis, kebetulan wasit itu, karena ini friendly game, wasit itu memihak tuan rumah. Agak curang, keputusan menguntungkan tuan rumah. Nah, saya pada waktu masih mahasiswa, saya sekaligus ingin mengedukasi, begini loh cara bermain bulu tangkis. Pada waktu itu angkanya, saya set pertama kalah. Set kedua lawannya terjadi jus 13 sama. Pada angka lawan sudah 17, dulu kan gamenya 18.
lawannya 17, saya masih 14. Lawan servis punya, kalau mati saya dia kan poin selesai. Itu rally, saya yang servis rally 14-17, itu shuttlecock menyentuh rambut saya. Tetapi wasit tidak tahu, lawan tidak tahu, penonton tidak tahu. Saya menghentikan permainan, stop. Wasit tanya apa? Tadi shuttlecock menyentuh rambut saya, berhenti. Karena itu kalau saya lanjutkan mengotori diri saya salah kok saya lakukan. Nah, alhamdulillah Bapak, lalu pindah bola untuk lawan. Kan lawan 17. Jadi ini orang lain tidak tahu, saya mengaku jujur. Nah, lawan 17 servis saya bisa ambil, pindah bola. 14 lagi servis. Saya dapat 15, 16, 17 sama. Dan saya mengambil game 18-17. Nah, inilah saya mengedukasi di Klaten itu, begini loh cara bermain bulu tangkis yang jujur. Mengatakan Pak itu nilai kejujuran. Ya, dalam perspektif filsafati itu aksiologi, value, nilai bisa dibawa untuk ke ranah kepemimpinan dari perspektif permainan bulu tangkis. Nah, Pak Om, yang kedua, kira-kira supaya marketing, temuan, disertasi penelitian, apa yang akan panjenengan lakukan sehingga apa yang panjenengan elaborasi tadi bisa dilakukan oleh komunitas olahraga pendidikan, olahraga prestasi, olahraga rekreasi kesehatan, supaya value kepemimpinan bulu tangkis itu bisa terimplementasikan bagi orang-orang itu. Jadi Ibu Bapak uji, saya ini kalau main bulu tangkis dengan Pak Om Mari, biasanya saya minta kapan saya segera duduk di pinggir lapangan. Ya, kenapa? Lah kalau berpartner dengan Pak Om Mari, saya dimanapun dikejar bola oleh lawan, saya memperhatikan kalau output to win, justru saya menjadi bagian yang melemahkan kalau saya tadi. Maka saya servis lari kalau how to win. Tapi kalau friendly game lain, nah, itu kan tidak harus kita menang. Maka saya sepakat yang penting senang bertanding saja. Kita yang penting senang. Saya kira itu Pak DR yang untuk gimana cara marketingnya, Bapak? Terus. Ya, terima kasih Pak Rektor. Saya sudah menyampaikan ke para mahasiswa dan juga ada yang menjadi responden Bapak. Ketika video saya terangkan kepada mereka bahwa Mbak, Mas, ini teori kepemimpinan bulu tangkis. Seandainya panjenengan para mahasiswa menguasai teori ini, bisa digunakan untuk menatar kepemimpinan di minimal di alumninya masing-masing di sekolahan atau ke tempat-tempat lain. Karena dari kepemimpinan bulu tangkis ini terbebas dari syarat. Ini bisa dimainkan di mana saja, di lingkungan seni, olahraga, teknik, TNI, pesantren, itu bisa masuk kemana-mana. Sehingga para mahasiswa sangat senang ketika saya kasih tongkat kepemimpinan ini, Anda mainkan, Anda bisa mendatangkan rezeki. Dan ini sudah dilakukan oleh para mahasiswa kita, Bapak. Itu minimal di situ. Nah, kalau lebih banyaknya lagi ya kita buat hal yang lebih besar, terutama memasyaratkannya bisa melalui jurnal, bisa melalui pengabdian masyarakat. Dan ini sudah saya tayangkan, saya menatar di mana-mana dengan ini. Juga mereka merasa senang. Dan terbukti Pak Rektor, ketika ini saya sampaikan kepada 7 pakar guru besar yang berbeda latar belakang, itu mereka menerima. Yang dari UGM itu dari geologi, yang dari bahasa, yang dari budaya, lalu yang dari ahli tata kota yang dari Solo.
lalu Pak Husaini Usman itu ahli kepemimpinan. Itu mudah menerima hal ini. Nah, jadi saya bisa berharap maka lalu yang tadinya responden saya hanya Jateng DIY, karena saya melihat semacam itu, penelitian kualitas itu kan bisa berkembang. Lalu saya nasionalkan itu semua LPTK saya jadikan responden. Bahkan para pelatih yang di luar negeri pun juga kita libatkan. Ada yang dari India, Arab Saudi, dari Spanyol, dari Abu Dhabi, dari Thailand, ini kita libatkan juga. Matur nuwun Pak Komari, supaya saya tidak disemprit, ini sudah menit ke-13 karena sudah lebih 10 menit. Ini nek diterus-teruskan malah ketua pengujinya diuji nih kemudian. Khawatir. Baik, mohon izin karena saya baru sinau menjadi ketua. Mohon Pak Sekretaris untuk memfinalisasi. Kalau tak belajar menjadi ketua. Silakan Pak Dekan, mekanismenya kados pundi, tapi soft file nanti koreksi masukan akan kami aturkan langsung kepada Pak Ahmad Komari, dan untuk nilai juga kami aturkan ke Pak Dekan selaku sekretaris. Monggo Pak Dekan dilanjut kalau standby. Matur suwun Bapak. Alhamdulillah ini Pak D. Komari Promovenda, karena tadi sudah berapi-api, Mas Arif diistirahatkan dulu, di istirahat minum air putih dulu Pak D. Siap.